Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah pada zaman dahulu kala diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin teramat miskin. Mencari makan sampai ke sebuah negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang masyhur namanya. Dialah Maharaja Indradewa. Maka sesampainya di negeri antah berantah, sepasang suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang dililit lapar, mereka mengais-ngais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Orang-orang yang melihat sepasang pengemis tua dengan pakaian compang-camping dan buruk rupa itu jadi ramai seketika. Mereka mengejek dan menertawai tingkah laku kedua pengemis yang sedang mengais-ngais sampah mencari sisa makanan. Sementara itu, di balai pertemuan, Maharaja Indradewa yang sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri, hulu balang, dan para prajurit kerajaan mendengar ada suara riuh di halaman luar istana. "Ada apakah ramai-ramai di luar itu?" tanya Baginda. Lalu kepada seorang prajurit ia perintahkan untuk segera meninjau keluar istana. Gerangan apa yang telah terjadi? Setelah memohon pamit, sang prajurit segera keluar dari ruang pertemuan. Tak lama kemudian, ia kembali menghadap raja, memberi laporan. "Ampun, Baginda Maharaja, di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis miskin yang mengais-ngais sampah mencari sisa makanan. Usir mereka, jangan sampai membuat onar di halaman istanaku," perintah sang Baginda. Sang prajurit segera meninggalkan ruang pertemuan dan bergegas mendatangi orang-orang yang sedang mengolok-olok sepasang pengemis dengan melempari batu dan ranting kayu. Maka sesampainya prajurit itu di halaman luar daripada istana raja, diusirlah orang-orang yang membuat gaduh itu. Orang-orang segera kembali ke rumahnya masing-masing. Sedangkan sepasang pengemis laki bini itu sembari menahan lapar berjalan tertatih-tatih menuju ke hutan mencari tempat untuk berlindung. Dengan hati was-was karena takut dimangsa binatang buas, malam itu si miskin tidur di pinggir hutan. Keesokan harinya, ketika mereka terbangun dari tidur, rasa lapar sudah teramat sangat melilit perut. Maka pergilah sang suami mencari rezeki. Akan tetapi, begitu ia sampai ke dekat kampung, orang-orang langsung mengusirnya dengan lemparan batu. Maka si miskin itu pun larilah ia menuju ke pasar. Akan tetapi, begitu ia sampai di pasar dan orang-orang melihatnya, segera ia dihadang dengan lontaran batu. Bahkan ada yang memukulnya dengan kayu. Maka larilah si miskin terbirit-birit sambil menahan sakit terkena lemparan batu. Kemudian ia sampai di suatu tempat di mana orang-orang biasa membuang sampah. Berhentilah ia di sana. Dengan tubuh yang gemetaran, segeralah ia mengais-ngais sampah. Demikianlah hidup si miskin itu sehari-hari. Serasa mati dalam hidup. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan. Waktu terus berjalan. Bersama istrinya, si miskin tinggal di tepi hutan. Sudah menjadi kehendak yang maha kuasa, istri si miskin hamil 3 bulan. Sehari-hari ia menangis, ingin makan buah mangga yang ada di taman raja. Tentu saja si miskin jadi bingung tiada terkira. Maka katanya, "Ayolah istriku, apakah engkau hendak membunuhku? Permintaanmu sungguh tak masuk di akal. Bukankah kau tahu, jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah orang-orang di kampung saja kita sudah diusir." Setelah mendengar apa kata suaminya, maka makin sedih hatinya. "Diamlah istriku, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu." Sang istri pun berhenti menangis. Si miskin segera pergi.
bukan ke taman raja, tapi ia malah pergi ke pasar. Sampainya di kedai yang menjual buah mangga, ia berhenti ragu-ragu. Pemilik kedai keluar dan berkata, "Hai orang miskin, mau apa kau berdiri di depan kedaiku?" Dengan hati ragu setengah takut, si miskin menyahut, "Ampun tuanku, saya ini memang orang miskin. Saya mohon belas kasihan Tuan, apabila diperkenankan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang itu, barang sebiji saja." Mendengar permintaan si miskin itu, tak hanya pemilik kedai buah mangga yang merasa kasihan, tetapi para pedagang yang ada di sekitar kedai penjual mangga itu hancur rasa hatinya. Maka ada yang memberinya buah mangga segar, buah-buahan lainnya, nasi, kue-kue, bahkan ada pula yang memberi pakaian. Ia segera kembali pulang, menemui istrinya, lalu menyerahkan semua barang bawaannya dengan gembira pada sang istri. "Istriku, lihat apa yang kubawa untukmu. Tak hanya buah mangga, tapi juga buah-buahan segar, kue, dan pakaian. Ini untukmu semuanya," katanya. Si miskin juga menceritakan kepada istrinya bahwa apa yang dia bawa itu adalah pemberian dari orang-orang di pasar. Usai si miskin bercerita, sang istri bukannya merasa senang, tapi malah menangis. Ia tak mau menerima buah mangga pemberian suaminya. Tentu saja si miskin jadi kesal hatinya. Tapi ia mencoba bersabar. Tanpa banyak pikir lagi, segera ia balik badan dan pergi ke istana menghadap Baginda Raja Indradewa. Singkat cerita, sampailah si miskin ke hadapan Baginda Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan. Baginda Raja yang pada saat itu sedang berkumpul dengan para menteri dan prajurit istana, heran dan bertanya, "Hai si miskin, mau apa kau datang ke istana?" Si miskin langsung menghatur sembah dan berkata, "Ampun tuanku, Baginda Raja, beribu-ribu ampun. Apabila diperkenankan, hamba yang miskin ini memohon agar kiranya boleh mengambil daun mangga yang sudah berjatuhan ke tanah itu, Baginda Raja." Baginda Raja Dewa mengerutkan kening, hatinya merasa iba seketika. Maka bertanyalah Baginda Raja, "Hendak engkau apakan daun mangga itu?" "Untuk dimakan, Baginda," jawab si miskin dengan hati penuh harap. Bertambah iba hati Baginda Raja, maka segera diperintahkan seorang prajurit untuk memetik buah mangga yang ada di taman. "Ambilkan barang setangkai buah mangga dan berikan kepada si miskin ini." Prajurit segera melaksanakan perintah. Ia pergi memetik setangkai buah mangga lalu diberikannya kepada si miskin yang segera menerimanya dengan hati sukacita. Ia mengucapkan terima kasih seraya mengatur sembah pada Baginda Raja. Pulanglah si miskin menenteng setangkai buah mangga untuk istri tercinta yang sedang hamil muda. Ketika sang istri melihat suaminya datang dengan membawa setangkai buah mangga dari taman raja, betapa senang hatinya. Setangkai buah mangga itu ia terima dengan sukacita, lalu dimakannya. Selama istrinya hamil, banyak kemudahan ia dapatkan. Banyak kebaikan orang ia terima berupa makanan, pakaian, beras, dan segala barang-barang lainnya. Agaknya memang sudah menjadi takdir Tuhan Yang Maha Kuasa apabila kehidupan si miskin suami istri itu senantiasa diliputi bahagia semenjak sang istri mengandung. Dan puncak kebahagiaan hidup itu terjadi tatkala rembulan purnama di langit malam. Istri si miskin melahirkan seorang bayi lelaki yang tampan, sehat, dan elok rupanya. Anak tersebut diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam penderitaan. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memancangkan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Ternyata benda tersebut sebuah peti besi yang ketika berhasil ia buka, isinya penuh dengan emas permata dan sebuah topi mahkota yang berhias emas. Si miskin terpana, seakan tak percaya
pada apa yang dilihatnya. Tanpa disadarinya, dengan gemetar tangannya meraih topi mahkota yang dalam peti tersebut. Maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah sebuah istana kerajaan lengkap dengan segala perabotan, pengawal dan prajurit. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaannya bernama Puspasari. Singkat cerita, kerajaan Puspasari mulai terkenal kemana-mana. Rajanya baik dan bijaksana. Negara aman sentosa. Rakyatnya makmur dan damai. Maka bertambahlah kebahagiaan Maharaja Indra Angkasa ketika tak seberapa lama kemudian lahirlah adik Marakrama, perempuan, diberi nama Nila Kesuma. Kerajaan Puspasari bertambah masyhur. Berita tentang kemasyhuran kerajaan Puspasari akhirnya sampai ke telinga Maharaja Indradewa di negeri antah berantah dan membuatnya jadi iri dan merasa tersaingi. Ketika kemudian tersiar kabar kalau Maharaja Indra Angkasa mencari ahli nujum untuk mengetahui peruntungan nasib kedua anaknya di masa depan, Maharaja Indradewa memanfaatkan kesempatan baik ini. Segera ia kumpulkan semua ahli nujum dan dihasutnya supaya mengatakan kepada Maharaja Indra Angkasa kalau kedua anaknya itu, Marakarma dan Nila Kesuma, akan mendatangkan malapetaka yang bisa menghancurkan kerajaan Puspasari. Siasat licik dari Maharaja Indradewa berhasil. Ketika mendengar hasil ramalan dari para ahli nujum, Baginda Maharaja Indra Angkasa langsung mengusir kedua anaknya keluar istana. Tak beberapa lama, setelah Marakarma dan adiknya pergi meninggalkan istana, kerajaan Puspasari terbakar habis. Semuanya musnah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.